Halo Java Lovers, ketemu lagi bareng kita di Slice of Life bareng aku Dewi Krisna dan aku Widya Ayu. Oke, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang dua sudut pandang yang berbeda dari teman-teman kita yang sudah menikah dan yang belum menikah, spesially perihal penggunaan gaji nih. Jadi sebelum aku diskusi sama Mbak Wid, itu ada pernyataan dari orang-orang yang ada aja lah ya di dalam hidup kita. Pernyataannya tuh simpel banget. Kamu enak, kan kamu belum nikah, jadi gajinya utuh gitu. Nah, pernyataan ini ternyata bukan hanya terlemparnya itu ke aku aja. Banyak orang yang mengalami, karena juga aku udah riset kecil-kecilan sama teman-teman aku yang ada di kontak WhatsApp. Dan banyak sekali teman-teman, guru-guru, orang tua yang membalas atau mereplay storyku yang masalah itu. Aku juga bakalan bacain argumentasi dari teman-teman yang udah mereplay story aku itu. Kalau menurut Mbak Wid gimana atas pernyataan itu? Lu mah enak, belum nikah, jadi gaji lu buat lu aja gitu. Kalau pernyataan itu kayaknya yang ngomong yang udah nikah ya, karena dia dari sudut pandang yang udah nikah, sedangkan kita yang belum menikah kan pasti kontra dengan pernyataan itu. Buat kita yang belum menikah juga memiliki sudut pandang lain. Mungkin menurut dia enak, tapi nggak seenak yang kamu omongin juga. Setiap orang juga memiliki banyak kebutuhan, bukan yang pas udah nikah doang, yang belum nikah juga punya banyak kebutuhan. Cuman memang agak riskan nih Mbak, kan setiap orang itu menggunakan gajinya itu kan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Entah dia itu udah menikah atau dia belum menikah, itu kan pasti punya prioritas ataupun penggunaan gaji masing-masing. Aku akan bacain beberapa jawaban dari teman-teman yang kemarin udah replay story aku. Yang pertama, gaji utuh dari Hong Kong. Pada gak tahu aja kalau habis gajian langsung raib, uangnya langsung dibagi buat ini, buat itu, buat bapak, buat ibu, buat adik, buat mbak, dan bantu kebutuhan keluarga. Yang kedua, aku yo sering oleh pertanyaan sing kaya kono, dimesemi wae mbak, karo diamini ngono wae lah tanpa banyak omongan, meh dijawab akeh yo paling ora percaya, karo mesti malah banding-bandingke. Terus yang ketiga, awakmu enak durung berkeluarga, durung duwe anak, durung duwe kebutuhan, duitmu utuh, enak gajine akeh puluhan juta per bulan, duitnya kena nggih adus, adalah kata yang paling sering didengar. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurut aku kita terima dulu, maksudnya setiap orang kan memiliki background dari kehidupan dia sebelumnya tuh kayak gimana sih sampai dia tuh bisa mengeluarkan pendapat-pendapat itu. Ada yang setuju, ada yang enggak. Yang setuju mungkin yang udah nikah, jadi sama-sama merasakan susahnya ngebudgeting gitu. Nah, yang nggak setuju ya kita yang belum nikah, karena kita belum ngerasain kan seberapa repotnya budgeting uang saat nikah, saat ada kebutuhannya tuh. Ya aku pengen banget sih, cuman kan nggak selalu bisa. Kadang tiba-tiba buat SPP anak sekolah atau apa gitu kan kita nggak tahu serepot apa karena kita belum ngalamin ya. Karena sebuah kebenaran itu kan ketika sudah bersinggungan dengan manusia itu bukan lagi sebuah kebenaran, itu betul. Hanya opini. Jadi betul. Kita bisa beropini apapun, kita bisa bilang A, kamu B, tapi kita nggak bisa menyalahkan. Harusnya A enggak, B enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman harus saling menerima ya. Iya, menerima aja, nggak harus sama lah. Yang penting memahami aja bahwa ada orang-orang yang memiliki pemikiran yang beda seperti pemikiran kita. Oke, ini aku lanjut lagi ya. Ini ada pernyataan lagi. Mbak, aku sebel banget nek diomong ngono karena kebanyakan temanku dan lingkungan kerjaku kan udah nikah ya. Jadi serasa aku tuh orang yang belum punya kebutuhan, ayem, dan paling sengit ki diomong karang durung ngrasake dalam batin, iya yang udah nikah dan aku belum. Tapi ini tuh bakal lebih luas lagi konsepnya. Itu kan konsep gaji, konsep pendapatan kan, tapi akan lebih luas lagi dengan rezeki nih, ya kan? Jadi ini bedanya gaji dan rezeki. Jadi gaji dan rezeki itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau gaji hanya sekedar tentang finansial, tentang keuangan, tapi kalau rezeki itu lebih luas lagi nih. Kayak misalnya rezeki kita sehat, kita bisa bahagia, kita bisa merasakan tenang gitu. Itu kan termasuk rezeki kan. Betul. Dan kita kadang dikasih servis sama orang tanpa kita nggak perlu bayar gitu kan. Ya, itu juga termasuk rezeki tuh. Jadi uang gaji yang kita dapetin dari kerja kita pakai untuk jajan nih. Mungkin orang ngelihatnya seneng kan, tapi kan sebenarnya uang yang kita hasilkan itu adalah rezeki
dari orang lain juga. Oke, ada beberapa porsi yang Allah titipin untuk orang lain gitu ya maksudnya ya. Bener. Buat orang-orang yang suka jajan, jajan ini, jajan itu, jajan itu. Iya. Ya kelihatannya tuh kayak foya-foya, padahal padahal sebenarnya uang yang kita bayarkan itu kan juga rezeki untuk yang dagang kan. Jadi kayak konsepnya lebih luas. Iya, aku lebih suka kayak gitu sih karena aku suka jajan. Jadi maksudnya yang niatannya ya udah berarti kan emang kita jajan ya berarti itu rezekinya orang gitu. Bener. Oke, terus ada lagi nih Mbak. Apa tuh? Kadang capek nggak sih ngadepin pernyataan kayak gitu, jadi cuma disenyumin aja deh akhirnya. Soalnya udah habis energi buat jelasin ke orang-orang, kalau nggak semua orang single itu bisa menikmati gajinya sendiri. Ini tidak semua orang single itu bisa menikmati gajinya sendiri ya. Bener. Mungkin ini juga masuk ke sandwich generation yang mungkin nanti kita bakalan obrolin di next diskusi kita ya. Terus ngomong-ngomong tentang rezeki ada satu jawaban dari ini clue-nya dari guru aku. Ini dari beliau guru SMA aku. Beliau mengatakan seperti ini. Banyak betulnya kalau misalkan orang yang belum menikah itu gajinya utuh. Berarti beliau pro ya terhadap pernyataan seperti itu ya. Berarti pro. Banyak betulnya. Logikanya begini. Kebutuhan satu orang dengan satu keluarga jelas lebih banyak satu keluarga. Dan kebutuhan rumah tangga tidak sesimpel kebutuhan orang belum berumah tangga. Intinya rezeki ya yang masuk ke mulut kita, yang masuk ke pos lain yaitu rezeki yang lain tapi lewat kita. Makasih Bu Guru. Waktu aku pertama membaca sebagai yang belum menikah dan maksudnya gajinya tidak untuk diri sendiri agak kok gini, tapi setelah aku baca sampai selesai ternyata emang iya sih. Konsep gaji dan rezeki ini memang sesuatu yang berbeda ya Mbak. Kita belum menikah, jadi kita bisa aja kontrak, tapi juga tidak menyalahkan opini itu. Tidak menutup mata juga Iya, untuk tidak evaluasi ya. Bisa jadi pas kita nikah kita bakal setuju dengan statement itu gitu kan. Mungkin kayak kita belum setuju karena belum menikah, belum ngerasain ribetnya budgeting di keluarga. Seperti konsepnya stoik, yaitu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang nggak bisa kita kendalikan. Misalkan kok ada yang pernyataan yang mengganggu kalian terus membuat energi kita habis, mending lepasin aja. Itu aja sih. Ada tambahan nggak dari Mbak Wit? Buat tema ini kayaknya belum ada, tapi buat yang nonton nantinya kalau misalnya ada tambahan atau punya opini-opini yang beda dari kita, bisa tulis di bawah kolom komentar ya, biar kita rame gitu ya, biar maksudnya diskusinya makin berlanjut gitu. Nah, diskusi ini bukan untuk apa ya, kita harus menyetujui pernyataan kita, bukan, tapi kita biar lebih terbuka aja, matanya lebih melek kalau bahwasanya di bumi ini kita hidup bareng manusia dengan berbagai banyak sudut pandang. Gitu. Gitu aja. Udah. Oke, sampai jumpa di Slice of Life berikutnya. Bye-bye.